Saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-10. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 27 sampai dengan ayat 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Saudara-saudari yang terkasih, manusia diciptakan dengan sempurna, dengan utuh dan penuh. Semua anggota tubuh dan organ-organ tubuh menjadi satu kesatuan dengan yang disebut sebagai manusia, laki-laki dan perempuan. Itu memang sudah kodratnya. Jika sudah menjadi kodratnya, berarti manusia tidak bisa dan tidak mampu sebenarnya untuk mengubahnya. Hanya Tuhanlah yang mempunyai kuasa atas semuanya itu. Saudara-saudara yang terkasih, hasrat seksual juga merupakan hukum kodrat. Setiap orang memilikinya tanpa terkecuali, entah dikatakan menyimpang atau tidak menyimpang. Maka hukum yang berkaitan dengan hasrat tersebut sudah ada jauh sejak zaman dulu kala. Bahkan dalam konteks orang Yahudi, hukum itu sudah tertulis sejak Musa mengeluarkan Taurat atau menerbitkan Taurat bagi orang Yahudi. Perintah supaya jangan berzina menjadi bagian dari hukum yang sudah tertulis sejak Musa menulis Taurat bagi orang Yahudi. Perintah supaya jangan berzina menjadi bagian dari 10 perintah Allah, bukan hanya sekedar perintah manusia. Nah, saudara saya terkasih, secara sosiomedis, seseorang mampu melakukan banyak hal atau mampu beraktivitas maksimal. Salah satu faktor penentu terbesar berkaitan dengan siklus seksual. Seksual dalam pengertian ini bukan hanya alat genital, namun sebagai suatu kepribadian. Maka Allah menciptakan hasrat seksual bukan pertama-tama hanya untuk sekedar supaya manusia bersenang-senang dengan hal itu. Allah menciptakan hasrat itu supaya manusia mampu bertumbuh dan berkembang dengan sempurna. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan supaya saling melengkapi, saling memberikan diri, dan terlebih saling menghantar pada kemuliaan Allah yang memberikan keselamatan. Namun apa yang terjadi adalah sebaliknya. Justru manusia yang diberi kemampuan seksual dan kemampuan untuk mengendalikannya seringkali malah seperti tidak terkendali atau tidak bisa mengendalikan. Manusia diberi daya itu supaya mampu memelihara kelangsungan ciptaan, namun justru seringkali merusak kelangsungan ciptaan. Nah, karena ketidakterkendalian itu, saudara saya terkasih, kemudian muncul banyak perselingkuhan yang membawa pada pelanggaran jangan berzina. Pengertian luas dari perintah ini sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan hasrat seksual, namun ini merupakan hukum di mana umat Israel yang sudah mengadakan perjanjian dengan Allah jangan berpindah ke allah-allah lain. Itu yang dikategorikan sebagai perzinahan rohani. Mereka berpaling pada Allah lain. Allah Yahweh tidak mengendaki hal itu
karena itu sungguh menyakiti hati Allah. Demikian juga saudara saya terkasih dengan perzinahan dalam pengertian saat ini. Akibat dari perbuatan itu adalah menimbulkan rasa sakit hati. Dari rasa sakit hati itu kemudian muncul bermacam-macam tindakan lain berikutnya. Dalam konteks pengertian seperti itu, kemudian Yesus memberikan pengajaran tentang warta Injil hari ini. Bahkan bagi Yesus kategori perzinahan lebih radikal, yakni ketika dalam hati dan pikiran orang sudah terbayang keinginan untuk memiliki istri orang lain atau wanita yang bukan istrinya, itu sudah termasuk dalam pelanggaran perzinahan. Saudara saya terkasih, cukup pada satu istri, satu suami merupakan sikap Kristiani yang dijunjung tinggi. Bukan perkaranya pada persoalan jumlah, namun yang lebih dalam dari itu berkaitan dengan komitmen pada diri sendiri, setia pada yang satu, mencintai dengan sepenuh hati dan sepenuh diri. Berpaling kepada yang lain berarti ia tidak hanya berzina terhadap orang lain, namun lebih ironis, ia berzina pada janji diri sendiri. Nah, sebagai orang Kristiani, mari kita bersama menggunakan seksualitas yang kita miliki untuk memuliakan Allah dan meluhurkan martabat manusia. Seksualitas berarti pribadi seseorang. Maka dari itu, seksualitas juga mempunyai peran untuk menguduskan seseorang, mengarahkan orang pada rahmat keselamatan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi tubuhku. Ajarilah aku agar aku mampu untuk menggunakan tubuhku dengan bijaksana. Semoga aku mampu mengendalikan hasrat tubuhku. Semoga aku juga mampu memuliakan nama-Mu dengan tubuhku ini. Amin.